Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengkaji dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonan calon kepala daerah. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil mengingat kedudukan putusan MK adalah segera berlaku tanpa mengubah undang-undang. Mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi, untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Kader Partai Golkar Ridwan Kamil juga mengambil sikap untuk menghormati putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Bakal calon Gubernur Jakarta yang diusung Kim Plus, Ridwan Kamil menyatakan makin banyak calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada tahun ini justru semakin bagus. Menurutnya hal tersebut justru akan mempermudah masyarakat menentukan pilihan dari banyaknya gagasan yang akan dibawa oleh setiap pasangan calon. RK mengaku pernah berhadapan dengan banyak lawan saat maju dalam pemilihan calon wali kota Bandung beberapa tahun lalu. Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Pemirsa, putusan MK yang merevisi aturan ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi PDI Perjuangan. PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta sendiri di Pilkada Jakarta 2024. PDI Perjuangan menyambut baik putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Pilkada, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa ajukan calon kepala daerah meski tak punya kursi di DPRD. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyambut baik putusan tersebut. Putusan itu membuat PDIP yang memiliki 14% suara di Pileg DPRD DKI Jakarta dapat ajukan calon sendiri dalam pilkada. Justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih. Suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap lawan 12 partai, Mas? Kita kan bersama dengan rakyat. Ya, yang kita lawan ini ya mereka ya judi online ya kita harus lawan, gembong-gembongnya harus kita lawan. Hasto juga menyatakan PDIP akan menggelar rapat untuk melihat aspirasi masyarakat terkait sosok yang akan dicalonkan di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin ditetapkan disebut-sebut mampu mengubah peta kontestasi pilkada. Di sisi lain, Badan Legislasi DPR RI sedang menggelar rapat kerja untuk membahas RUU Pilkada. Apakah langkah tersebut merupakan upaya untuk menganulir putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada? Dan apakah putusan MK tersebut mampu mengubah peta kontestasi pilkada? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago. Kemudian politisi PKB, Hasbi Allah Ilyas, dan juru bicara PDIP, Aryo Seno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Sore, Pak Pangi, Mas Seno, sore Mas Hasbi, sore Mas Kevin. Ya. Baik, saya akan mengawali dari Bang Pangi terlebih dahulu. Bang Pangi, apakah langkah dari Balik DPR ini menggelar rapat pembahasan RUU Pilkada merupakan salah satu upaya untuk menganulir putusan dari MK? Ya, memang kalau kita cermati dari perspektif masyarakat, ya, mazhab pandangan publik, persepsi publik, memang pembahasan rancangan undang-undang ini belum pernah sejak tahun 2013 itu diotak-atik. Artinya tidak menjadi prolegnas target yang dibahas pada tahun ini. Tiba-tiba 1 kali 24 jam itu masuk pada prolegnas untuk dibahas rancangan undang-undang pilkada ini lebih kurang 1 kali 24 jam setelah putusan MK yang kemarin membuat gempa politik itu terjadi. Suasana politik jadi ekstrim dan kemarin nampak-nampaknya memang kekuatan politik sedang pat-gulipat gitu. Kekuatan politik saling tarik-menarik, saling memainkan kekuatan masing-masing, sedang melakukan kunci-mengunci, sedang berupaya untuk memainkan sesuai dengan kepentingan masing-masing, saya lihat gitu. Jadi memang inilah realitas politik kita hari ini. Tentu ada asbabun nuzul, sebab akibat gitu. Jadi 1 kali 24 jam itu ya setelah memang putusan MK yang kemudian dianggap oleh Prof. Mahfud tadi harusnya langsung bisa berlaku. Dan putusan MK itu di atas dari MA, termasuk di atas dari Perpu dan di atas dari segala undang-undang yang ada, dan itu kemudian ada juga persepsi publik bahwa putusan itu sudah dianulir oleh rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR per hari ini, bahwa itu akhirnya tidak berlaku kembali gitu. Jadi kembali kepada pokok permasalahan awal bahwa putusan MK itu dibatalkan. Ada juga persepsi publik yang ketiga adalah ini juga mempertontonkan bagaimana kekuatan hukum, ya, bagaimana hukum itu dibawa kekuatan politik. Jadi hukum itu mestinya itu ditaklukkan oleh realitas politik. Jadi DNA politik itu lebih kuat dibandingkan agenda penegakan hukum atau ketaatan pada konstitusi atau ketaatan kepada yang dianggap MK sebagai penjaga, sebagai gatekeeper, penjaga gawang demokrasi. Itu ternyata kekuatan politik itu di atas kehendak hukum. Jadi hukum itu di bawah, kekuatan politik itu di atas. Nah, itu realitas juga pandangan publik selama ini, respon publik yang saya lihat di beberapa media sosial belakangan 1 kali 24 jam ini. Oke, berarti Anda dapat pastikan bahwa memang apa yang dilakukan oleh DPR ini, Badan Legislasi DPR, untuk menganulir putusan MK. Dapat dipastikan itu, Bang Pangi, kalau menurut Anda? Ya, kalau misalnya memang tidak pernah masuk dalam target prolegnas, apalagi sejak tahun 2023, tidak pernah menjadi bahan pembahasan tentang rancangan undang-undang pilkada, tiba-tiba dibahas, tentu memang menyambut dari merespon aktivasi itu dari putusan MK gitu. Karena memang nggak ada juga partai politik selama ini yang mau menurunkan apalagi partai pemenang pemilu gitu, untuk menurunkan thresholdnya, nggak ada. Jadi ini juga dilematis sebenarnya. Sebelumnya tidak ada partai pemenang pemilu, bahkan partai parlemen yang mau menurunkan ego, menurunkan threshold pilkada, nggak mau, karena bagi mereka itu nggak ada kepentingannya, nggak menguntungkan, mutual understandingnya nggak ada. Tapi ketika ada partai hari ini terkunci, ada juga beberapa daerah punya kotak kosong, nah fenomena ini disambut lagi dengan angin segar baru bahwa, oh ini relevan dengan kepentingan saya. Nah, kita juga fair bahwa undang-undang itu juga melihat mutual understanding, saling menguntungkan. Nah, ketika PDIP terkunci di Jakarta kemarin, dia melihat bahwa undang-undang ini ketika diturunkan threshold kita dari misalnya 25 suara secara nasional, 20% dari kursi,
tiba-tiba dengan PDIP terkucilkan, terganjal, tidak bisa mengusung, tinggal sendiri, diborong oleh partai-partai lain. Nah, PDIP menjadi menyadari juga, oh ini ternyata threshold kita memang tinggi nih. Jadi dengan 7,5% ini ya kita bisa mengusung sendiri. Bahkan PSI pun bisa mengusung calon gubernur sendiri. Bahkan PDIP ya lebih karena udah 14%. Jadi 7,5% itu tidak lagi mengunci gitu. Nah, itu yang disadari belakangan oleh PDIP bahwa undang-undang ini ketika direvisi threshold kita diturunkan, oh ini menguntungkan juga gitu. Berarti yang perlu diikuti siapa? Putusan MK apa dari Badan Legislasi DPR yang perlu diterapkan oleh KPU? Nah, itu yang sebenarnya kalau dari penjelasan pakar hukum tata negara, kan saya bukan pakar hukum tata negara, bahwa yang ingkrah ya final mengikat itu adalah MK, di bawah itu ada putusan Perpu, ada kemudian DPR ya. Dan MA, bahkan MA pun di bawah keputusan itu. Artinya di atas segala itu ya secara hierarki ya adalah MK kan gitu. Baik. Mas Aryo, saya mau tahu tanggapan Anda seperti apa dengan putusan dari Badan Legislasi hari ini? Ya kalau saya seharian ini lihat seluruh platform media sosial, di Instagram, di Twitter, yang muncul itu adalah peringatan darurat. Artinya postingnya dari teman-teman di medsos hampir semuanya ternyata cukup besar perhatiannya terhadap proses yang terjadi di Balik. Dan mereka semua mencoroti bagaimana kemudian keputusan MK yang baru saja diketok palu kemarin, itu tiba-tiba dilakukan sebuah upaya untuk bisa melakukan langkah-langkah untuk berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalau dari perspektif Pak Mahfud tadi, sebenarnya kan sudah clear sebenarnya bahwa pada saat bicara hasil putusan MA, itu yang diputus adalah terkait dengan PKPU. Sedangkan kalau bicara tentang Mahkamah Konstitusi dan yang diminta disidangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora di putusan 60, itu yang dibahas adalah terkait undang-undang. Jadi kalau bicara secara hierarki antara dua lembaga yang memutuskan dan produknya, antara PKPU dan undang-undang kan pasti lebih tinggi undang-undang. Nah, apalagi kalau bicara MK, ini tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa dilakukan, tidak bisa banding, tidak bisa peninjauan kembali, berbeda dengan di Mahkamah Agung. Sehingga keputusannya kita kenal sebagai final and binding. Nah, kami di PDI Perjuangan, kita juga pernah menghadapi proses di Mahkamah Konstitusi. Contohnya dalam kasus sengketa Pilpres. Setelah sudah selesai diputus oleh MK, pemenangnya siapa, alasannya apa, meskipun ada dissenting opinion di sana, kami menerima langsung taat pada konstitusi, taat pada asas, bahwa ya itulah keputusan yang mengikat. Terkait misalnya putusan 90 yang kemudian memunculkan berbagai kontroversi tentang pencalonan Mas Gibran akhirnya. Itu juga semuanya menerima dengan ya sudah ini final and binding. Tidak ada lagi langkah yang bisa dilakukan, tidak ada upaya untuk membuat undang-undang baru di DPR. Padahal setahu kami masih kursi yang sangat banyak di DPR RI, di PDI Perjuangan. Tapi tidak ada karena kami taat konstitusi. Nah, dalam ekspresi tersebut, maka saya sepakat bahwa keputusan MK ini sebenarnya mengembalikan roh demokrasi ke relnya. Sehingga kami sebagai bentuk kami taat pada konstitusi, langsung besok, karena ini dekat dengan waktu pendaftaran, kami akan mengumumkan 169 daerah rekomendasi berdasarkan aturan yang diputus oleh MK. Jadi ini bentuk kami taat konstitusi, besok akan diumumkan di DPP partai. Sudah, itu Mas. Rencananya kapan Mas Seno untuk PDIP mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung? Kita mengumumkan dari gelombang ke gelombang sampai 3 gelombang. Besok gelombang kedua. Dan nama-nama yang kami umumkan besok jumlahnya ada 169 nama. Ini di DPP partai oleh ketua umum langsung dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga di daerah-daerah yang kami misalnya mendapatkan lebih dari angka yang bisa mengusung calon berdasarkan keputusan MK, ini akan kami umumkan besok. Karena ini Jakarta? Saya rasa setara dengan semangat yang ada di tengah masyarakat saat ini, aspirasi yang di tengah masyarakat saat ini. Termasuk Jakarta kah Mas Seno untuk besok diumumkan? Tunggu tanggal mainnya Mas, karena gelombangnya kan ada 3 gelombang, maksimal nanti tanggal 24. Kemudian untuk Pak Hasbiolo, saya mau tanya nih, terkait dengan putusan dari MK, tanggapan dari PKB seperti apa melihatnya?
menurut saya, terima kasih Mas semua. Selamat sore. Menurut saya tidak ada yang berubah. Keputusan MK hanya mengatur partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen, terutama misalnya di DKI Jakarta yang tidak punya kursi di DPRD DKI Jakarta. Nah, untuk DPR RI, menurut pandangan saya ini mengatur partai-partai yang punya kursi di parlemen. Jadi tidak bertentangan antara keputusan MK dengan keputusan DPR RI demi bangsa hari ini, karena keputusan yang dikeluarkan oleh MK kemarin itu sudah mendekat waktu pilkada, pendaftaran pilkada misalnya di DKI Jakarta itu kan pada tanggal 29 kalau nggak salah itu akhir pendaftaran di KPUD. Menurut saya suatu hal yang biasa dan tidak perlu kita berpolemik soal ini. Oke. Karena tadi didapat DPR juga kan jelas. Pak DPR. Baik. Pak Hasbi, kalau dari PKB sendiri ada niat nggak untuk mungkin bisa mengusung calonnya sendiri dari partai PKB? PKB hari ini berkomitmen yaitu bersama dengan Gerindra. Oke. Di DKI. Baik, berarti tidak ada kemungkinan untuk bisa menduetkan Caimin dengan Anies Baswedan lagi ya, Pak Hasbi? Nggak ada itu. Ya kita bersama Gerindra, kita ikut arah Gerindra kemana kita akan ikut. Oke, akan terus mengikuti Gerindra kemanapun pergi. Baik, kalau dari Mas Seno nih, kalau melihat berarti langkah-langkah ke depan secara konkret yang akan dilakukan oleh PDIP, selain tadi mengumumkan nama-nama calonnya secara bertahap, apa lagi Mas Seno? Ya itu satu langkah yang sangat konkret menurut saya. Artinya kami mengambil satu langkah yang meskipun belum keluar PKPU secara resmi, tapi kami tahu bahwa putusan MK itu adalah final and binding dan harus dilaksanakan setelah palu diketok. Itu saya kira sudah menjadi kesadaran hukum dari semua orang. Nah tentu saja dengan kesadaran tersebut, tanpa ada pat gulipat lagi, kami menyiapkan nama-nama berdasarkan keputusan itu. Meskipun jangka waktunya sangat dekat dengan batas akhir pendaftaran. Saya kira itu sangat konkret. Yang kedua, dalam rapat balik di DPR tadi sudah kami sampaikan pandangan kami dan bahkan kami menolak kalau itu harus dilakukan kemudian mengusulkan ke dalam rapat paripurna yang seakan-akan semua serba cepat. Kita tahu Mas bahwa kalau saya membaca lagi buku karangan Stephen Levitsky tentang How Democracies Die, itu disampaikan dengan jelas bahwa upaya-upaya untuk membunuh demokrasi substansial itu seringkali dilakukan tidak dengan cara-cara ekstrim, tapi dengan cara-cara gradual yang menggunakan perangkat-perangkat demokrasi. Entah itu melalui lembaga politik, entah itu melalui lembaga-lembaga yang lain. Tetapi kualitas demokrasi dikurangi perlahan-lahan dengan cara seperti itu. Nah ini yang kami khawatirkan akan terjadi, karena ini sudah meluas concernnya ke tengah masyarakat. Sehingga kami memilih untuk berpihak pada masyarakat yang concern terhadap keselamatan demokrasi itu. Itu kalau kami. Baik, saya mau statement terakhir nih dari Pak Hasbi Auloh. Kira-kira ke depannya apa yang mau dilakukan dari PKB terkait dengan putusan MK ini? Dan juga mungkin akan terus berkoordinasi dengan Gerindra seperti apa? PKB sampai hari ini konsisten, kita akan mengikuti apa yang nanti dihasilkan di DPR. Itu saya rasa keputusan, karena di DPR itu perwakilan justice, perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari rakyat. Kalau kita mengatasnamakan rakyat, jelas DPR adalah semua perwakilan rakyat. Baik. Bang Panggi, singkat saja terkait sembari menunggu hasil dari PKPU. Ya, intinya demokrasi itu sejatinya adalah persaingan ya, kompetisi. Yang kemudian kalau belakangan adanya kotak kosong trennya meningkat dan itu terkesan itu dipaksakan. Ada yang elektabilitasnya tinggi tapi nggak bisa masuk gelanggang, sementara modal racikan elektoralnya kan semenang. Nah itu yang nggak boleh, karena mengeluarkan orang yang berpotensi yang itu sesuai dengan selera jeroan rakyat yang variannya sudah disiapkan tapi dibatasi masuk ke gelanggang. Nah itu kotak kosong yang dikondisikan, itu yang kita. Tapi kalau misalnya memang ada kotak kosong itu alamiah, memang dia yang setel, tiada lawan, memang partai lain bahkan calon nggak ada yang bisa siap melawan, itu nggak apa-apa. Memang itulah realitas demokrasi kita. Nah artinya upaya kartel politik, kemudian pemborongan partai politik
itu kemudian merusak roh demokrasi karena merusak suasana kompetisi, adanya yang sebuah keniscayaan yang namanya persaingan politik yang kompetitif, yang sangat dinamis, itu ruang itu mestinya diberikan dalam konteks demokrasi. Nah, di dalam putusan ini kan dua hal implikasinya. Pertama, ada anak presiden yang tadinya bisa maju, bisa berlayar, kemudian dengan putusan ini tidak bisa berlayar dan maju karena soal umur. Nah, kemudian lahirlah rancangan undang-undang yang dibahas secara kilat 1 kali 24 jam oleh DPR. Yang kedua adalah implikasinya adalah soal adanya tadi potensi kota kosong bisa berkurang dengan adanya putusan MK, membuat banyak calon yang tadinya 20-25 menjadi 7,5%. Nah, terakhir adalah yang pasti kita ingatkan bahwa inilah realitas politik demokrasi kita. Mestinya kita tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan sampai respon publik itu marahnya beda, nanti membuat kita tidak tertib secara politik, disorder terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita berharap memang negara hukum, negara kekuasaan ini harus dijaga supaya enggak lari dari trayeknya kebangsaan kita. Putusan MK ini banyak mengatakan ini adalah gift, kado terbaik untuk masa depan demokrasi Indonesia, tapi juga kita ingat juga ini juga tidak bisa lepas dari sesuatu DNA politik lebih kencang daripada agenda penegakan hukum. Baik, terima kasih Bang Panggi atas informasinya dan juga Pak Hasbi dan juga Mas Hera. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi dialog pada sore hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sino Sore. Salam sehat selalu.